Sejarah Nabi Muhammad setelah menjadi Rasul dan sebelum hijrah disebut fase Mekah. Kapan? Bagaimana dakwah Rasulullah? Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, mengajak para sahabatnya untuk masuk Islam dan meninggalkan syirik. Berapa orang dan disebut apa? Yang menerima dakwah ada 40 orang, disebut asabikunal awalun. Pada tahun keempat, bagaimana dakwah beliau? Beliau berdakwah secara terang-terangan. Siapa yang mendukungnya dan siapa yang menentangnya? Beliau berdakwah secara terang-terangan, yang didukung oleh Abu Thalib dan yang menolak Abu Lahab, dan turun wahyu surat Al-Lahab. Apa inti dakwah beliau? Inti dakwah beliau adalah mengajak kepada tauhid dan meninggalkan syirik. Rumah Arkam menjadi markas dakwah beliau. Pada tahun kelima kenabian, Karena apa? karena kekejaman dan penindasan kaum musyrikin lewat batas, beliau memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Karena di sana ada raja yang adil, dan hijrah pertama diikuti oleh 12 laki-laki dan 4 perempuan. Hijrah kedua diikuti oleh 83 laki-laki dan 11 perempuan. Pada tahun ke-6 kenabian, siapa yang masuk Islam? Pada tahun 6 kenabian, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab masuk Islam, dan Islam semakin kuat. Pada tahun ke-7 kenabian, apa yang terjadi dengan keluarga besar Muhammad? Pada tahun ke-6 kenabian, pada tahun ke-7 kenabian beliau Muhammad terjadi dari keluarga siapa? Dari keluarga Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib, diboikot oleh kaum musyrikin selama 3 tahun. Apa isi boikot? Yang isinya adalah dilarang menikah, dilarang berjual beli, dilarang berdamai, dan dilarang mengasihi mereka sampai kondisi mereka sampai mau menyerahkan Muhammad. Dengan ini kondisi mereka sangat mengenaskan, dan mereka sampai makan dedaunan dan kulit-kulit. Pada tahun ke-10 kenabian, apa yang terjadi dengan beliau atau disebut dengan tahun kesedihan? Kenapa? Pada tahun 10 kenabian, paman beliau Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir. Setelah itu istri beliau Khadijah juga wafat, dan tahun ini itu disebut tahun kesedihan karena mereka berdua adalah pendukung utama berdakwah beliau. Masih di tahun ke-10 kenabian, Muhammad mengajak ke berdakwah siapa? Pada tahun 10 kenabian, beliau mengajak berdakwah Zaid bin Harisah ke Thaif, tapi di sana dilempar dan diusir oleh penduduk setempat. Masih di tahun 10 kenabian, apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad? Peristiwa apa? Pada tahun 10 kenabian, beliau menjalankan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Peta Palestina? Peta Palestina menunjukkan nomor 8. Yaitu bagaimana peristiwa Isra Mi'raj? Lalu
itu setelah sampai di Palestina lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha menghadap Allah, dan paginya sudah sampai di Mekah lagi. Beliau menerima wahyu sholat 5 waktu. Pada tahun ke-11 kenabian, apa yang terjadi? Bertemu dengan siapa? Pada tahun ke-11 kenabian beliau bertemu dengan 6 bibit unggul dari Yastrib Madinah, sehingga menuju sejarah kehidupan baru. Pada tahun ke-12 kenabian, apa yang terjadi? Pada tahun 12 kenabian terjadi Baiat Aqobah pertama yang diikuti oleh 12 laki-laki Dari mana? dari Madinah ke dari penduduk mana? Madinah. Ya, terus Muhammad memerintahkan siapa untuk berdakwah lagi? Muhammad memerintahkan kepada Mus'ab bin Umair untuk berdakwah ke Madinah. Terus pada tahun ke-13 kenabian, apa yang terjadi? Pada tahun ke-13 kenabian terjadi baiat kedua, Baiat baiat Aqobah kedua, diikuti oleh 73 laki-laki dan 2 perempuan dari penduduk mana? dari penduduk Madinah. Dengan hal ini beliau memutuskan untuk hijrah ke Madinah.